Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Khomera dari kelas pendidikan biologi ICP 2018. Mengapa ada kemunculan dan kepunahan suatu organisme? Nah, adanya kemunculan dan kepunahan suatu organisme disebabkan karena organisme mempunyai masanya masing-masing. Kemunculan suatu organisme dapat terjadi karena adanya relung baru atau relung yang ditinggalkan. Nah, selain itu, ada sejumlah persyaratan yang diperlukan yang mendukung terbentuknya suatu jenis baru. Kepunahan merupakan kejadian hilangnya keseluruhan spesies. Kepunahan bukanlah peristiwa yang tidak umum, karena peristiwa secara reguler muncul melalui spesiasi dan menghilang melalui kepunahan. Sebenarnya hampir seluruh spesies hewan dan tanaman yang pernah hidup di muka bumi telah punah, dan kepunahan telah terjadi secara terus-menerus sepanjang sejarah kehidupan. Walaupun kadang-kadang laju kepunahan meningkat tajam pada peristiwa kepunahan massal. Nah, dalam sejarah muka bumi telah tercatat adanya 5 kali peristiwa kepunahan besar-besaran. Nah, hal ini terjadi pada masa Kambrian, Ordovisian, Devonian, Permian, dan Kretase. Nah, pada periode Kambrian terjadi pada era Paleozoikum, sekitar 4.883 juta tahun yang lalu. Peristiwa penting dalam sejarah kehidupan ialah keanekaragaman banyak filum hewan yang mendadak meningkat akibat dari ledakan Kambrium. Pada periode Ordovisian terjadi pada era Paleozoikum, sekitar 4.437 juta tahun yang lalu. Terjadi peristiwa penting dalam sejarah kehidupan yang dimana alga laut melimpah, kolonisasi daratan oleh beraneka ragam fungi, tumbuhan, dan hewan. Nah, pada periode Devonian terjadi pada era Paleozoikum terjadi sekitar 3.592 juta tahun yang lalu dengan peristiwa penting yang dimana terjadi diversifikasi ikan bertulang, tetrapoda, dan serangga pertama muncul. Pada periode Permian juga terjadi pada era Paleozoikum, sekitar 250 juta tahun yang lalu terjadi peristiwa penting dalam sejarah kehidupan, di mana terjadi radiasi reptil, asal-usul dari sebagian besar kelompok serangga masa kini. Kepunahan banyak organisme laut dan darat pada akhir periode. Periode Cretaceous terjadi pada era Mesozoikum, sekitar 655 juta tahun yang lalu, di mana terjadi peristiwa tumbuhan berbunga atau angiospermae muncul dan beraneka ragam. Banyak kelompok organisme termasuk sebagian besar dinosaurus punah di akhir periode. Di antara kelima peristiwa kematian massal, maka peristiwa kematian massal pada periode Permian menjadi paling buruk dalam sejarah bumi. Pada waktu itu sekitar 75% organisme punah. Namun pada masa Kretase, sebelum peristiwa massal, jumlah organisme hidup melebihi keadaan sebelum peristiwa kematian Permian. Setelah kematian Kretase, maka kini jumlah organisme pun masih meningkat lagi, sehingga diperkirakan jumlah organisme sudah 2 kali lipat daripada keadaan sebelum peristiwa kematian Permian. Kemudian lanjut ke nomor 2. Adapun pertanyaan pada nomor 2, mengapa ada organisme yang hidup sangat lama di muka bumi, sedangkan kelompok lain dapat hanya berada sebentar saja di muka bumi? Berikan faktor-faktor yang mendukung. Nah, sebagian organisme dapat hidup sangat lama di muka bumi, dan sebagiannya lagi hanya sebentar. Hal tersebut harus terjadi secara berbeda secara genetisnya agar evolusi bisa terjadi. Perbedaan tersebut tergantung dari gen pol atau lungkang gen. Kita dapat mencirikan susunan genetik dari suatu populasi dengan menjabarkan gen pol yang terdiri dari semua alel untuk semua lokus pada semua individu dari populasi tersebut. Nah, jika hanya ada satu alel untuk suatu lokus tertentu dalam suatu populasi, alel tersebut dikatakan tetap dalam gen pol dan semua individu homozigot bagi alel tersebut. Namun, jika ada 2 alel atau lebih untuk lokus tertentu dalam suatu populasi, individu dalam populasi bisa saja homozigot atau heterozigot. Nah, gen pol dari suatu populasi yang tidak berevolusi dapat dijabarkan melalui prinsip Hardy-Weinberg. Prinsip ini menyatakan bahwa frekuensi alel dan genotip dalam suatu populasi akan tetap konstan dari generasi ke generasi, asalkan hanya segregasi Mendelian dan rekombinasi alel yang bekerja. Gen pol tersebut berada dalam equilibrium Hardy-Weinberg. Adapun faktor-faktor yang mendukung lama tidaknya suatu organisme bertahan hidup terbagi atas 2, yaitu faktor genetik dan lingkungan. Yang dimana faktor genetik
atau variasi genetik menyebutkan bahwa dua individu dalam suatu spesies tidak benar-benar sama karena adanya variasi genetik. Variasi genetik berguna untuk adaptasi di lingkungan. Variasi genetik diduga terjadi karena adanya mutasi, reproduksi seksual, migrasi, dan ukuran populasi yang kecil. Sedangkan pada faktor lingkungan atau seleksi alam dapat menghasilkan evolusi adaptif. Lingkungan eksternal suatu organisme dapat menentukan seleksi dan arah evolusi. Dengan kata lain, seleksi alam berperan sebagai agen penyeleksi suatu populasi. Makhluk hidup yang dapat beradaptasi akan bertahan, sedangkan makhluk hidup yang tidak mampu beradaptasi akan punah. Nah, dalam teori evolusi, seleksi terdiri dari 3 jenis, yaitu seleksi stabilisasi, seleksi terarah, dan seleksi memecah belah. Mengapa manusia muncul terakhir di muka bumi? Nah, manusia muncul terakhir di muka bumi karena manusia merupakan hasil dari proses penyempurnaan dari banyak aspek yang telah ada sebelumnya. Nah, manusia merupakan Homo sapiens, yaitu mamalia yang muncul secara bertahap dari sekelompok tetrapoda yang disebut dengan sinapsida. Sejumlah fosil menunjukkan secara detail asal-usul kelompok-kelompok baru organisme. Mamalia memiliki sejumlah ciri anatomis yang unik fosilisasi, sehingga para saintis dapat melacak asal-usulnya. Pada awal-awal kehidupan di muka bumi, spesies mudah punah karena peristiwa kepunahan yang terus terjadi pada waktu-waktu tertentu, sehingga perubahan habitat dan lingkungan membuat spesies tidak dapat beradaptasi hingga menjadi punah. Bahkan jika faktor-faktor biologis mungkin akan berubah kemunculan suatu spesies, bisa berarti tamatnya spesies yang lain. Mengapa kehidupan di daratan muncul begitu lama setelah ada kehidupan? Nah, hal tersebut terjadi karena mekanisme untuk mengatasi kehidupan di daratan banyak sekali dan sangat kompleks, sehingga kehidupan di daratan muncul sangat lama setelah adanya kehidupan di muka bumi. Organisme yang hidup pada awal kehidupan belum mengolonisasi di daratan hingga sekitar 500 juta tahun yang lalu. Usaha evolusioner terus berlangsung untuk keluar dari lingkungan air. Organisme yang hidup pada awal kehidupan belum mengolonisasi di daratan hingga sekitar 500 juta tahun yang lalu. Usaha evolusioner terus berlangsung untuk keluar dari lingkungan air ini berasosiasi dengan adaptasi yang memungkinkan reproduksi di daratan dan adaptasi yang membantu mencegah dehidrasi. Bagaimana cara mengatasi kehidupan di daratan? Nah, suatu organisme mengatasi kehidupannya dengan cara berevolusi dari masa ke masa. Organisme perlahan teradaptasi dengan lingkungan sekitar seiring perubahannya periode. Contohnya pada hewan, di mana hewan harus mampu bertahan dari seleksi alam, di mana hewan tersebut memiliki kulit yang sesuai dengan kondisi daratan, seperti contohnya pada kura-kura yang memiliki kulit yang tertutupi dengan perisai atau sisik, gunanya untuk melindungi diri dari kekeringan. Nah, terbentuknya anggota gerak yang mampu bertahan di daratan, tergantikannya insang menjadi paru-paru. Nah, hal ini terjadi pada amfibi. Mata yang dilindungi dengan membran nictitans digantikan dengan mata yang berkelopak yang berfungsi untuk melindungi dari bahaya kekeringan. Nah, alat pendengaran yang sebelumnya terdapat pada rahang bawah, terdapat pada pisces, mulai berangsur digantikan dengan telinga dalam karena juga menghadapi tantangan kekeringan. Nah, sel telur berdinding ganda terdapat kapur dan selaput amnion, mengharuskan fertilisasi internal sebagai satu-satunya alternatif reproduksi. Dengan demikian, alat kelamin sekunder jantan merupakan struktur pertama yang muncul di kelompok vertebrata pada reptilia dalam bentuk sepasang hemipenis. Kemudian munculnya sel telur berdinding kapur memerlukan suatu perubahan penting kalau dibandingkan dengan telur amfibi atau ikan, karena kulit kapur tersebut harus dapat menghubungkan embrio dengan dunia luar untuk pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, kemudian telur reptilia ternyata ditunjang dengan terbentuknya membran amnion, di mana membran amnion berguna untuk menangkap oksigen yang masuk melalui dinding sel kapur tersebut. Baik, itu saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.